Nah, ini untuk mempersingkat waktu, kita ini aja ya, kita langsung mulai. Jadi untuk latihan hari ini, itu ada 4 materi yang bakal kita sampaikan, yaitu ada tentang posisi, peraturan, batting, sama fielding. Ini cuma dasar-dasarnya aja sih, belum belum yang menjurus banget. Langsung dimulai aja. Yang pertama itu ada posisi dalam permainan softball. Untuk permainan softball ini, itu mungkin umum ya, kayak di olahraga-olahraga lain. Jadi tuh ada tim lawan sama ada 2 tim gitu. Nah, kalau misalnya di softball itu, timnya itu ada tim penyerang atau offense dan juga ada tim bertahan atau defense. Nah, di dalam satu lapangan ini, kalau misalkan si tim penyerang ini tuh cuma ada satu orang dari si tim penyerang. Siapa sih si satu orang ini? Itu namanya batter. Nah, batter ini adalah posisi pemukul dalam permainan softball. Seorang batter bertugas untuk memukul bola dan mencetak angkaran dan berlari ke base. Lalu menginjak atau menyentuh semua base secara berurutan, kemudian kembali ke home plate. Jadi si batter ini kalau misalkan dia udah berhasil balik ke home plate, itu bakal terhitung 1 poin gitu untuk satu batter. Terus selanjutnya untuk tim lawannya itu ada tim bertahan atau defense. Untuk tim bertahan ini itu ada 9 pemain di dalam satu lapangan. Itu apa aja? Itu tuh ada pitcher, catcher, first baseman, second baseman, third baseman, shortstop, terus left outfielder, center outfielder, sama right outfielder. Atau misalkan biasanya itu kita apa ya, nyebutnya tuh posisinya tuh dalam bentuk angka. Jadi misalkan Kak Adit lu masuk ke posisi 3, berarti dia masuk ke posisi first base gitu. Itu untuk memudahkan nanti kalau misalnya di lapangan gitu kan. Nah, ini aku mau ngejelasin satu-satu pitcher tuh tugasnya apa gitu. Untuk pitcher sendiri, ini yang bisa kita baca, itu tuh pemain yang posisinya sebagai pelempar dalam softball atau disebut dengan pitcher. Tugas utamanya ini untuk melempar bola ke pemukul atau batter atau tim lawan tadi. Selain itu, pitcher juga bertugas untuk menjaga base pertama dan membantu pemain di belakang home plate. Jadi si pitcher ini tugas utamanya memang dia jadi pelempar bola ke batter. Tapi setelah dia udah ngelempar bola ke batter, itu dia balik lagi jadi posisi fielder. Ini makanya di sini ditulisin dia itu bertugas juga untuk menjaga base pertama dan membantu catcher maksudnya di home plate gitu. Nah, terus lanjut ke posisi catcher. Posisi catcher ini itu yang bakal nangkep bola hasil lemparan dari pitcher. Nah, itu tuh ditangkap bolanya kalau misalkan bolanya itu nggak dipukul sama si batternya atau bola itu gagal gitu, misalkan keluar dari zona strike gitu. Nah, selain itu catcher juga bertugas untuk menjaga home plate serta melempar bola ke base 1, 2, 3 untuk mematikan si posisi offense tadi, si tim lawannya tadi. Jadi si kalau misalkan si catcher-nya lagi megang bola, dia tuh bisa kalau misalkan ada runner di base, dia tuh bisa matiin runner di base-nya dengan cara ngelempar bola ke base itu. Terus lanjut, ini ada posisi first baseman. Jadi first baseman ini merupakan posisi pertahanan dalam permainan softball. Tugas seorang first baseman ini itu menangkap bola yang dipukul atau dilempar ke arah base pertama. Jadi tugasnya itu intinya dia ngejaga base 1 lah gitu. Terus kan emang kalau misalkan runner lari itu abis mukul lari ke B1 kan. Nah, itu biasanya bola tuh langsung dilempar ke B1 juga. Nah, di sini bakal ada first baseman yang bakal nangkep bolanya. Lanjut, ini ada second baseman. Untuk second baseman ini menempati posisi di antara first baseman dan base kedua. Umumnya lebih dekat ke base 2. Tugas dari second baseman adalah menjaga wilayahnya, membuat mati pelari lawan dengan cara melempar bola ke base 2 serta mematikan pelari di base 2. Cara melempar bola ke base 1 ya benar, serta mematikan pelari di base kedua. Jadi umumnya sama sih. Jadi nanti si second baseman ini lebih condong ngejaga di base 2 itu untuk mematikan runner-nya.
Lanjut, ini ada third baseman. Di third baseman itu pemain berposisi di dekat base 3 sampai posisi belakang shortstop. Tugas third baseman selain menjaga base ketiga adalah mematikan pelari dengan cara melempar bola ke arah first baseman. Jadi ini juga sama kalau misalnya third baseman itu dia cenderung ke base 3 sampai ke belakangnya SS. Terus dia itu bisa matiin bisa matiin runner juga dengan mengarahkan bola ke first baseman atau ngebakar base-nya sendiri di base 3. Terus lanjut di shortstop. Shortstop ini posisinya menempati area sekitar base kedua sampai base ketiga. Tugas shortstop ini untuk menangkap bola yang mengarah ke wilayahnya. Selain itu, seorang shortstop juga bertugas membantu second baseman menjaga base 2. Jadi shortstop ini posisinya ada di tengah-tengah base 2 sama base 3 kan. Emang kalau misalkan di permainan tuh bola yang paling umum tuh datangnya ke arah shortstop. Makanya di sini kenapa mungkin diciptakan adanya shortstop gitu ya. Terus dia itu bisa ngebantu si third baseman ataupun second baseman juga gitu, nge-cover di belakangnya kayak gitu biar bolanya nggak lolos kayak gitu-gitu. Terus lanjut ini ada outfielder. Nih di outfield ini itu tuh ada tiga outfielder. Itu ada left fielder, center fielder, sama right fielder. Untuk ini outfielder ini merupakan pemain posisi yang penting di dalam tim bertahan. Pemain outfield ini menjaga daerah batas dekat garis batas lapangan dengan daerah lapangan luas. Berikut ini tanggung jawab aspek-aspek yang harus dikuasai oleh outfielder. Jadi si left fielder ini menjaga daerah garis batas base ketiga sampai mendekati base kedua. Kalau misalkan center fielder itu menjaga bagian tengah dari garis batas tengah outfield. Terus kalau misalkan right fielder itu menjaga garis batas base pertama sampai base kedua. Jadi kalau teman-teman masih bingung, ini ada gambaran juga tentang posisi-posisinya itu ada di sebelah-sebelah mana aja. Nih, ini kursor aku kelihatan kan ya? Ini yang tadi kita bilang ada pitcher. Pitcher itu si pelempar bola, ini yang ada di tengah lapangan. Terus ini posisi pertama. Terus posisi kedua itu ada catcher. Ini yang dia yang bakal nangkap bola si pitcher. Terus di sini ada first baseman. Ini pastinya di sini nih dia kan lebih ke base pertama ya, dia lebih dekat ke base pertama untuk menjaga base pertama juga sih. Terus di sini ada second baseman. Ini dia posisinya ada di antara second base sama di first base, tapi dia lebih condong ke base 2. Terus ada third base nih ke sini. Itu third base tugasnya lebih ke menjaga base 3. Terus di sini juga ada shortstop. Terus di sini yang tadi aku bilang, ini ada left outfielder, ada center outfielder, sama ada right outfielder. Jadi total pemainnya itu untuk tim defense ini ada 9 orang. Nah, di sini ada yang tadi aku bilang, cuma ada 1 orang di tim offense, yaitu sebagai batter. Nah, di sini. Jadi batternya tuh nanti bisa ada di sini dan juga bisa ada di sini. Jadi kalau misalnya batternya ada di sebelah kanan, berarti dia itu pemukul kidal. Tapi kalau misalnya kalau yang nggak kidal itu ada di sebelah kirinya si catcher. Lanjut ke mungkin teman-teman kalau misalnya ada pertanyaan di keep dulu ya pertanyaannya, nanti bakal dikasih waktu buat bertanya di akhir. Lanjut ke peraturan dalam permainan softball. Ini peraturannya juga masih yang umum-umum aja, masih yang sederhana banget, belum keseluruhan gitu. Nah, jadi di sini ada poin pertama, yaitu kalau misalkan ada pertandingan, itu tuh bakal dilakuin undian. Biasanya tuh pakai uang logam gitu, untuk menentukan siapa yang menjadi regu penjaga atau regu pemukul. Ini juga umum ya, kalau misalkan kayak di olahraga-olahraga lain yang ada 2 tim gitu juga biasanya kayak gini kan. Jadi
Ya udah mungkin teman-teman juga udah paham, nggak perlu dijelasin lagi. Terus di sini posisi kedua, di poin kedua itu jumlah pemain dilakukan dalam 7 inning. Jadi di softball itu namanya inning teman-teman. Inning tuh apa? Babak bukan ya? Babak apa beda ya? Jadi kalau misalkan di softball itu ada 7 inning. Jadi dalam satu inning itu terbagi jadi dua, jadi inning A sama inning B. Inning A, inning B itu tergantung nanti misalkan si yang tadi udah diundi itu. Jadi misalkan inning A itu si tim tim A misalkan tim A offense dulu, terus pas inning B si tim A ini nanti gantian dia jadi defense gitu. Nah, terus itu dilakuin dalam 7 kali itu atau 7 inning. Atau biasanya kalau misalkan tidak berdasarkan inning, itu biasanya juga bisa berdasarkan waktu atau berdasarkan, maksudnya permainan dihentikan ya. Itu bisa berdasarkan waktu atau bisa juga berdasarkan poin. Misalkan poinnya udah terlalu jauh gitu, udah nggak mungkin dikejar sama tim lawan, itu bisa juga gamenya itu diberhentikan gitu. Jadi belum tentu 7 inning juga gitu. Terus misalkan poin ketiga itu selanjutnya poin ketiga itu apabila sebuah tim tidak datang di lapangan saat bertanding, maka tim tersebut dinyatakan kalah dan tim yang menang mendapat nilai 7-0. Ini juga umum ya di olahraga-olahraga lain atau di pertandingan lain. Ini mungkin namanya WO. Jadi kalau misalkan si tim lawan yang nggak datang, udah otomatis si tim satunya lagi yang dinyatain menang gitu. Terus selanjutnya poin 4 di sini nilai tidak dihitung apabila terjadinya bersamaan dengan terjadinya out yang ketiga di B1 dikatuk di tempat lain. Jadi intinya gini, poin tuh nggak bakal kehitung kalau misal ada runner 3 yang bakal masuk ke home plate. Tapi si batter itu mati di first base. Itu tuh poin nggak bakal kehitung gitu. Mungkin kalau misalnya dijelasin kayak gitu, teman-teman juga masih agak bingung. Nanti kalau misalnya kita udah bisa main secara offline, bakal lebih ngerti kali ya. Lanjut dulu aja ke poin peraturan selanjutnya. Ini ada poin kelima, untuk lamanya pertandingan softball yaitu 7 inning. Pengertian 1 inning yaitu setiap tim bermain 1 giliran menjadi regu pemukul dan 1 menjadi regu penjaga. Ini yang udah aku jelasin tadi ya. Jadi dalam 1 inning itu si satu tim bakal jadi tim defense, bakal jadi tim offense juga. Terus poin selanjutnya, dalam pertandingan softball ada 4 orang wasit, base umpire. 1 orang wasit kepala, base umpire ada 3 orang dengan posisi wasit kepala tempatnya di belakang catcher, dan base umpire bertugas di lapangan menentukan matinya pemain pemukul di masing-masing base. Jadi kalau di softball itu ada 4 wasit, itu ada di belakang catcher, itu tuh biasanya dia yang nentuin kayak ini bolanya strike apa enggak. Terus misalkan dia yang nentuin juga kayak misalnya ada runner masuk home plate gitu. Misalkan ini si runnernya nginjek home plate duluan atau bolanya udah dibakar duluan sama si catcher gitu. Terus ada juga itu umumnya kayak gitu kalau misalkan umpire yang ada di belakang catcher. Tapi kalau terus ada juga umpire base, itu ada 3 orang. Itu tuh dia yang yang biasanya tuh ngelihat juga kayak misalkan ini runner duluan yang nginjak base atau udah dibakar duluan nih sama si fieldernya gitu. Mungkin sama kayak tadi, kalau misalkan masih ada pertanyaan boleh di-keep dulu, nanti bakal dikasih waktu untuk bertanya di akhir ya. Nah, ini masuk ke materi betting yang bakal disampaikan sama Kak Adit. Silakan Kak Adit. Oke, makasih Sape. Jadi untuk materi selanjutnya kita bahas lebih ringan aja ya, sama lebih enjoy aja. Nah kan tadi udah dijelasin nih sama Sape soal ada apa aja di softball, terus main berapa inning, terus
posisi-posisinya apa aja. Nah, sekarang nih kita lanjut ke betting nih. Nah, dari kalian tahu gak sih betting tuh ada apa aja gitu? Coba deh sebutin yang tahu betting tuh ada apa aja jenisnya. Ji, kasih tahu Ji. Oh, nggak tahu Kak, ya Allah. Ya Allah, sangat tahu Ji. Apa nih pertanyaannya? Macam-macam betting. Apa ya? Nggak tahu bos, sumpah bos. Ya, Apit. Coba Pit. Masyarakat awam. Oke, langsung aja gue kasih tahu. Jadi betting itu ada 3 tipe mukul, tapi nanti ya dijelasin habis jelasin apa itu betting dulu. Nah, di sini kita tugas dari better itu kita mukul bola strike. Ada 2 tipe bola, ada bola strike sama bola ball. Nah, yang wajib kita pukul itu bola strike. Nah, gimana cara kita nentuin bola itu strike atau ball? Nah, nanti waktu kita di batter box nih, yang kotakan tuh depan catcher, samping kiri dikit. Nah, kalau misalkan mukul di kiri, nah itu depan kalian ada home plate ya. Nah, home plate itu batas kiri sama kanan strike zone. Nah, untuk batas bawah sama batas atas itu pakai lutut sama siku. Nah, jadi kalau misalkan di luar batas itu bolanya ball kayak gitu ya. Ya mungkin susah ya kalau misalkan teori kayak gini. Mungkin kita next buat latihan di laprek ya, kita bakal praktek kayak gitu. Nah, terus lanjut P. Nah, bola ball. Nah, bola ball ini tadi ya udah aku jelasin, misalkan bola ini di luar dari batas strike zone. Nah, kan tadi strike zone-nya itu kita bisa tahu dari home plate, dari apa namanya, batas kiri sama batas kanannya sama batas bawah sama batas atas itu dari lutut sama siku. Nah, di sini bola ball ini ada beberapa macam. Ada bola ball yang emang sengaja dibikin sama pitcher atau pelempar bola, sama ada illegal pitch. Nah, illegal pitch ini dilakukan misalkan pitcher itu dia melakukan hal yang ilegal atau misalkan dia banyak tingkah gitu ya kalau pitching gitu. Nah, jadi di sini pitcher itu kalau ngelempar bola nggak salah-salah, jadi ada tekniknya tersendiri sama ada peraturannya kayak gitu biar nggak membahayakan batter kayak gitu. Lanjut Be. Nah, terus ketiga ini fair ball. Nah, fair ball ini itu istilah kayak bolanya fair atau istilahnya masuk ke dalam lapangan. Nah, nanti umpire atau wasit dalam pertandingan itu bakal ngasih tanda nunjuk tanah dalam lapangan, itu berarti bolanya fair kayak gitu. Misalkan nih Hapit ya mukul jedeng ke outfield ya, foul ball gitu, keluar pagar. Nanti bakal apa namanya, umpire itu nanti ngasih kode gini nih biasanya, itu ini foul. Misalkan itu fair ball, dia pasti gini tangannya ke dalam gini kayak gitu. Lanjut B. Nah, foul ball tadi udah aku singgung dikit kan. Nah, foul ball ini kan bentuknya lapangan softball tuh kayak apa ya, kayak kipas gitu ya. Nah, misalkan kan itu ada garis tuh di sebelah kanan sama kiri sama belakang catcher. Nah, misalkan kita mukul itu apa namanya, bolanya apa ke arah luar atau di luar garis atau di belakang catcher. Nah, itu dinamakan bola foul atau bola istilahnya tidak fair atau tidak masuk di dalam in game kayak gitu. Lanjut. Nah, pukulan tumbuk nih. Tahu nggak nih istilah familiarnya kalau misalkan kita lagi main turnamen nih apa, pukulan tumbuk nih. Mungkin dari siapa nih? Bun. Nah, benar nih Apit Bun. Karena tadi orang awam. Bagus gitu. Pemahamannya udah cakep ya nih Apit ya. Nah, jadi pukulan tumbuk ini atau ben itu istilahnya pukulan, istilahnya buat ngeco, bisa buat ngeco, bisa buat sacrifice atau
istilahnya menyelamatkan pelari yang ada di depan kita biar bisa lari ke base selanjutnya kayak gitu. Nah, burn ini banyak banget macam-macamnya. Ada sacrifice burn, ada istilahnya burn yang istilahnya benar-benar buat kita save, terus ada apa lagi ya? Lupa ini, lama gak latihan. Nah, jadi soalnya intinya dari burn ini istilahnya buat ngeco lawan, buat istilahnya nyelamatin teman kita nih yang ada di base kayak gitu, atau bisa nyelamatin kita yang istilahnya mager mukul full swing ya kayak gitu, burn aja deh kayak gitu. Lanjut B. Nah, selanjutnya nih base running. Base running ini dari katanya udah jelas ya, pelari yang lari ke base selanjutnya gitu. Misalkan nih Sape lagi di base 1, terus bola kepukul nih gerombol jedeng. Nah, Sape harus mau nggak mau lari ke base kedua. Nah, base running ini juga ada istilahnya kejar-kejaran nih. Istilahnya ya base running itu istilahnya ada yang kejar-kejaran. Nah, misalkan nih Sape nggak tahu nih, dia nggak fokus nih, bola fly, terus dia lari nggak ngeliat situasi, terus ke catch. Nah itu nanti Sape meskipun dia udah save di base selanjutnya itu nggak kehitung soalnya fly ball terus out ke catch sama outfield-nya kayak gitu. Terus untuk selanjutnya base runner ini istilahnya ada istilahnya rundown. Nah, rundown ini soalnya pelari kejar-kejaran sama defense-nya. Misalkan nih di base 2 ada Hapit nih. Dia sosokan nih mau stealing, tapi nggak muat, larinya nggak kenceng. Akhirnya catcher ngelempar ke 3. Nah, akhirnya kejar-kejaran tuh Hapit tuh kayak Mickey Mouse. Kayak gitu ya. Jadi kurang lebih rundown kayak gitu. Terus lanjut. Nah, home run nih. Ini biasanya yang sering home run nih Akil nih yang sering home run nih. Cuman orangnya nggak ada nih, nggak bisa ditanya-tanya nih soal eksperimennya nih. Nah, home run ini istilahnya bolanya ketika kita mukul jedeng keluar pagar di belakang outfield. Nah, itu home run. Langsung kita jadi ketika kita jadi batter, kita lari santai aja, muteri sampai home plate kayak gitu dapat poin 1. Ataupun kalau full bases nih, momen-momen epic nih buat walk off, udah ganteng parah kalau itu home run kayak gitu. Kurang lebih gitu ya untuk home run. Lanjut P. Nah, selanjutnya buat fielding nih. Ini fielding kalau teori ini susah kalau dijelasin, cuman bakal aku ringkes seenak mungkin biar bisa dipraktekin di rumah ya. Lanjut P. Nah, fielding itu apa sih? Nah, fielding itu pada umumnya adalah ketika kita jadi defense itu ngeblok atau nangkep bola yang dipukul sama batter biar istilahnya bolanya tuh nggak kejauhan dan bisa dilempar di base yang terdekat buat matiin pelari. Itu pada intinya fielding kayak gitu. Lanjut. Nah, tipe fielding itu ada ground ball sama fly ball. Nah, kalau ground ball ini kita nangkap bola yang ground ke bawah atau nyentuh tanah kayak gitu. Nah, ini biasanya yang sering kayak gini nih yang posisi infield. Entah itu first, second, shortstop maupun third base maupun catcher kayak gitu ya. Nah, tekniknya tuh ada sendiri kayak misalkan megang glove. Nah, di situ di gambar udah dijelasin kan ya. Posisi tangan kanannya itu kayak gimana, posisi tangan kirinya bawah itu kayak gimana. Nah, fungsinya itu kenapa tangan kanannya kayak istilahnya apa namanya? Jadi shield atau tameng itu biar misalkan bolanya misalkan luncas nggak kena muka, sayang-sayang kan ya habis skincarean gitu, kena muka bola kan jadi ngecap bola kan kayak gitu fungsinya. Nah, terus dari segi teknik megang glove-nya itu juga beda-beda. Kalau misalkan bola bawah kayak gitu, tapi nanti misalkan ada bola di samping kiri maupun kanan itu beda lagi. Nanti kita praktek aja di lapangan ya, kayak gitu. Lanjut, B. Nah, untuk selanjutnya nih fly ball. Tadi udah aku singgung ya di awal-awal tadi. Nah, fly ball ini kebalikannya dari ground ball, kita nangkep bola di waktu dia di atas melambung, bola melambung kayak gitu.
Sama seperti ground ball, teknik megangnya juga ada tekniknya kayak gitu. Nah, di situ tangan kanannya kayak istilahnya jadi shield juga kan. Nah, itu juga istilahnya nge-minimalisir misalkan bolanya nggak masuk pocket, terus kita bisa megang tangan bare hand kayak gitu atau tangan kosong. Jadi soalnya kayak ya kayak MLB Amazing Catch gitu, asik. Terus juga teknik buat nangkep fly ball ini Akil nih paling jago nih, misalkan diving catch nih. Akil nih paling jago. Ini orangnya nggak masuk nih, nggak seru. Lanjut, P. Nah, ini step-stepnya nih. Nah, awal tuh kayak based on di gambar, itu udah ada stepnya kan. Pertama kita pasang kuda-kuda, kita siapkan glove-nya nih di bawah. Jadi waktu fielding, sebisa mungkin glove itu posisinya di bawah, jangan misalnya kayak diginiin, jangan misalnya buat misalnya refleksnya biar lebih cepat sama biar lebih nggak telat kayak gitu. Nah terus kita prediksi dulu nih arah bolanya kayak gimana kayak gitu, misalkan ke kanan kita juga ikut ke kanan, kita ke kiri kita juga ikut ke kiri, jadi soalnya sebisa mungkin bola itu di depan kita ya kayak gitu sebisa mungkin, cuman kalau emang nggak bisa ya nggak apa-apa lah, misalnya kayak tangan kita yang ke arah bola kayak gitu. Nah terus yang step ketiga, nah tuh kan tuh bola masuk pas pocket tuh, nah di situ tangan kanannya istilahnya kayak nutupin gini nih biar istilahnya lebih safety aja kayak gitu. Nah terus habis bola ketangkep, terus dia langsung posisi berubah buat ancang-ancang buat ngelempar. Nah habis lempar deh ke base yang ada runnernya slap gitu, langsung out. Nah lanjut. Nah selanjutnya nih fielding, burn a base sama take runner. Nah di sini buat matiin pelari itu ada dua apa ya namanya ya, dua fenomena atau dua teknik, ada bakar base sama tick runner. Nah lanjut B. Nah bakar base ini istilahnya pelarinya itu sifatnya force play atau pelari terpaksa ya, misalkan contohnya dia dari batter dia mukul, dia harus meskipun dia apa namanya udah memprediksi nih gue bakalan mati nih, dia harus mau nggak mau harus melari ke satu, itu namanya secara umum itu namanya force play atau namanya pelari terpaksa. Nah jadi misalnya better pelari ke satu, defense ini megang nangkep bolanya terus tembak ke satu, mati gak usah di tick play. Nah bedanya sama tick play itu kita harus ngetik atau nyentuh pelari dengan dengan glove yang isinya ada bolanya kayak gitu, istilah kayak di tag gini das itu dia baru mati. Nah biasanya buat situasi force play atau pelari terpaksa ini kalau enggak situasinya no isi sama full base, kalau enggak 1-2 isi, kalau enggak 1 isi double play kayak gitu. Bingung ya, ntar kita praktek kalau bingung kayak gitu. Terus lanjut. Nah ini ada video nih, ini kalau nggak salah nih cuplikan WBSC tahun berapa ya, 18 kalau nggak salah nih. Yadir Molina nih yang catching slow. Nah Bentar, ada suaranya nggak sih tadi masuk? Enggak ya? Nggak apa-apa sih kalau nggak ada suaranya, yang penting visualisasinya aja, Pe. Oke deh. Nah, tadi udah dilihat kan? Nah, itu tadi catcher kan pelari satu stealing tuh kedua. Nah, itu pelari satu dia udah bukan force play lagi, itu namanya udah istilahnya tick play. Nah, jadi tugas dari shortstop second base kan dia langsung masuk kedua. Nah itu dia untuk mematikan pelari satu yang lari kedua itu mau nggak mau harus ngetik kayak gitu, nyentuh salah satu anggota badannya buat istilahnya biar dianulir sama umpire-nya mati sebelum dia sampai di base kedua kayak gitu. Ini biasanya Hafid nih kayak gitu nih, lempar kayak gitu nih, jago banget Hafid. Lanjut, Pe.
Tuh, jago tuh. Nggak pakai ngeliat runner lo ngetiknya. Oke, pause. Oke, pause, P. Nah, udah tahu kan ya secara nggak langsung tadi buat nonton based on videonya tick play itu kayak gimana, kayak gitu ya. Jadi buat istilahnya ke apa? Kalau niru MLB kayak gini itu kalau buat pemula agak kesusahan. Cuman misalnya coba-coba aja gak apa-apa. Istilahnya misalkan jam terbang kalian udah bagus nih, bisa kayak gitu ngetik tanpa ngeliat pelari lah, istilahnya yang ngeblok tanpa ngeliat bola lah. Itu ntar the next level kayak gitu. Lanjut, P. How did Wellington Castillo get to the ball and throw it sidearm behind the batter? Oh, two great plays. There he goes. 3-2, a little roll toward third. Escobar's placed to first. Again, keeps on running to throw across the diamond. There's a high one to Simmons, applies the tag. They thought they got him. Reaches down to tag him. You know, got him on the hip. There he goes. Nah, tadi kan di video sebelum ini itu ada dua kejadian tuh, ada force play sama tick play. Nah, yang force play-nya tadi waktu dia ngelempar ke base 1, terus base 1 ngelempar ke base 3, terus base 3-nya ngetik pelari yang ke base 3. Nah, itu tuh dalam satu situasi ada dua situasi berbeda gitu buat mematikan pelari kayak gitu. Jadi mindset-nya buat main baseball maupun softball, ini kita harus pikir cepet nih. Sebelum bola kepukul kita harus mikir nih, ini bola mau dilempar kemana kayak gitu. Lanjut. He got him. Russell tagged him on the way through as he tumbled past Crawford. Once Russell make the adjustment to the throw that's on the inside of the bag. And it is into the corner. Cargo's got it. They're going to green light Michael Young, and the throw on line. Out at the plate from Cargo. And it's a good thing Pacheco and everybody let it go. Ross is thrown out to second. He's in time to get him. Players who can do it all. Look at this tag. Kick, swing, no, it got away. Here comes the runner, the tag at the plate, out at the plate is Pacheco. Here's Howell turning and getting the tag with his back to the runner. There goes the runner to third, and what a play by Barney. Oke, udah, Pe. Lanjut slide berikutnya aja. Nah, ya udah selesai. Mungkin yang mau tanya-tanya, mau sharing-sharing, bisa banget nih. Sharing pengalaman, Kak, aku kemarin lempar pelari stealing, yang kena malah pelarinya, atau kayak gimana, kayak bebas sharing-sharing. Jadi kita di sini tukar-tukar inspirasi aja ya, biar sama-sama belajar. Atau yang kemarin punya pengalaman ikut prapon atau lagi TC PON, bisa di-share latihannya apa aja. Yuk guys. Ayah, mungkin ada materinya yang kurang jelas, ditanyain juga nggak apa-apa. Mau nanya dong, mau nanya. Silakan, Kak Oji. Kan tadi ada designated hitter tuh. Bedanya sama hitter biasa tuh apaan ya? Apa, Ji? Bedanya designated hitter sama hitter biasa tuh apaan? Kok ada namanya beda? Oke. Cakep.
Bentar ya. Balik ke ini dong, PPT yang tadi. Yang better. Yang mana nih, Kak? Ini. Yang sebelah mana tadi, Ji? Yang posisi. Oh, posisi. Ini. Yang mana sih? Iya, itu yang sebelah kanan sendiri. Designated hitter. Ayo sampai bisa dijawab. Apa pertanyaannya? Maaf. Bedanya designated hitter sama hitter biasa apa? Ini tuh yang ini nggak sih yang dia kidal? Gimana Kak Adit? Mungkin yang lebih paham. Nah ya, soalnya designated hitter ini aku juga nggak tahu ya ini apa. Cuman coba aku jawab aja. Mungkin ini soalnya batter yang lagi di apa tuh bunderan tuh yang sebelum mukul, batter on deck. Pendek. Nah, itu mungkin namanya designated hitter. Nah, terus misalkan dia udah masuk batter box, designated-nya hilang. Kayaknya kayak gitu. Gimana, Oji? Ini gue jawab sendiri dong jadinya. Mungkin teman-teman yang tahu boleh bantu jawab. Apa Di sih sini ada yang tahu nggak? hitter itu? Apa designated hitter? Ya udah dah, gue jawab dah kalau gitu. Gue jadi jawab sendiri kan jadinya. Apa, Ji? Aku. Kalau jago, Nah, Ji. tuh. Siapa tuh? Siapa tuh tadi yang mau jawab? Fit, jawab Fit. Nggak tahu benar apa salah ya. Ya, Setauku yang designated hitter itu kayak pemain pengganti pitcher lah buat offense. Kan pitcher kan kadang ada kondisi di mana dia nggak bisa offense kan, jaga tangannya pas buat offense, buat defense. Jadi waktu offense dia digantiin sama designated hitter ini. Oke, oh jadi ini di hit. DH. Oh, di hit. Setahu itu. ya jadi benar ya, Fit. Jadi designated hitter tuh sebenarnya pengganti dari salah satu posisi. Jadi sebenarnya kalau di game asli pitcher tuh nggak harus mukul. Soalnya kalau pitcher tuh belum tentu jago mukul. Jadi di game asli itu terserah pitcher dibolehin mukul atau enggak. Nah, misalnya pitchernya nggak mukul, itu digantiin sama hitter yang namanya designated hitter. Jadi designated hitter nih nggak defense, mukul doang, gantiin pitchernya. Itu buat DH, biasanya dipanggilnya DH. Ya tuh DH. Aku lupa ya. Udah lama nggak turnamen soalnya. Designated hitter. Nggak tahu namanya, taunya DH doang ya Kak? Iya, biasanya kalau nggak DH, di hit gitu. Biasanya alam. Ada lagi yang mau tanya? Mas mau nanya, Mas. Iya, silakan Dewa. Kan tadi di video tuh kalau matiin orang mau lari ke base, ada yang nyentuh bola ke base-nya ya, bukan cuma ke badan. Itu hitungannya mati juga atau gimana? Gimana? Buat matiin orang tuh harus nyentuh bola ke orangnya itu atau bisa kita nyentuh base? Nah, itu ada dua situasi, Dewa. Nah, kapan kita nyentuh orangnya sama kapan kita nyentuh base-nya. Nah, kalau buat nyentuh base doang itu waktu pelari terpaksa. Misalkan batter mau lari ke base 1, nah itu terpaksa kan. Kita bakar base-nya aja. Nah, kalau misalkan pelari 1 stealing
ke base 2, nah itu dia udah bukan pelari terpaksa kan, dia istilahnya udah tick play. Nah itu mau nggak mau kita harus ngetik badannya dari salah satu anggota tubuh dari pelari tersebut kayak gitu. Jadi ada 2 situasi kayak gitu. Tuh. Oke, makasih Mas. Ada lagi? Aku mau Boleh. nanya dong, Silahkan, Ragil. bedanya sacrifice burn sama running burn itu apa? Nah, ini tadi salah satu teknik yang aku lupa tadi ya mau aku jelasin. Sacrifice sama running burn itu beda ya istilahnya. Meskipun sama-sama ngeburn, tapi itu maksud dan tujuannya beda. Nah, kalau running burn itu biasanya dipakai sama better kidal buat nge-save-in diri mereka sendiri. Nah, itu biasanya hampir mirip sama teknik slapping kayak gitu. Nah, terus untuk sacrifice itu bebas mau better kidder maupun better normal, itu dia ngeburn itu bola apa aja, bola apa maupun ball maupun strike itu di-burn. Buat misalnya tujuannya buat apa? Ketika ada pelari 1 atau pelari 3 itu biar bisa lari ke base selanjutnya kayak gitu. Itu namanya sacrifice. Soalnya apa? Sacrifice kan namanya pengorbanan. Nah, istilahnya kayak kita ngorban better buat majuin atau dorong pelari ke base selanjutnya kayak gitu. Nah, untuk running burn sendiri itu biasanya umumnya itu emang dipakai benar-benar kidal sih. Soalnya emang dia posisinya menguntungkan kan. Dia jarak dari home plate sama B1 lumayan dekat gitu, ngecit berapa langkah gitu. Kalau buat better kidal itu sih bedanya. Jadi ini ya Kak, running burn tuh sama slapping sama aja dong? Apa beda? Bisa dibilang sama, bisa dibilang beda, cuman tergantung hasil. Kalau burn itu hasilnya nggak jauh-jauh dari diagonal pitcher. Jadi soalnya nggak agak jauh dari base 3 sama agak jauh dari pitchernya. Jadi soalnya buat running burn tadi ya, running burn ini soalnya bolanya agak jauh dikit gitu. Agak jauh dikit biar misalnya defense ini mati langkah kayak gitu. Misalkan base 3 nih, kita slap misalnya running burn. Cedek kita taruh bolanya itu di sela-sela pitcher sama base 3. Nah, base 3 posisinya pasti maju kan? Maju di depan base kayak gitu base 3 biasanya kalau softball ya. Kalau baseball itu pasti dia di belakang base kayak gitu. Nah, pada saat kita running burn, nah itu laju bola tuh agak kenceng dikit gitu. Jadi dia posisi waktu bolanya diem itu deket-deket shortstop, deket shortstop kayak gitu. Jadi soalnya shortstop waktu ngejangkau bola tuh ya juga lumayan jauh, terus juga third base waktu dia mau ngejangkau bolanya juga mati langkah. Jadi misalnya kayak kita selamat kayak gitu loh. Nah, untuk slapping itu dia istilahnya ngeflick batnya itu bukan burn ya. Jadi dia tinggal naro batnya atau tongkat pemukulnya biar kena gitu. Misalnya bolanya itu yang penting kena gitu. Terus juga hasilnya mesti ground ball, nggak mungkin fly ball gitu. Gitu. Jadi fungsi dari dua-duanya itu sama, itu nyiptain bola dalam posisi ground ball gitu, bukan fly ball. Itu sih. Oke Kak, makasih. Ada lagi nggak? Sebenarnya burn ini banyak banget ya tekniknya. Ada fish burn hit, terus ada fish burn burn. Fish burn hit tuh waktu kita posisi awalnya posisi burn, terus waktu bola udah dilempar pitcher kita mukul. Tuh kalau fish burn burn ya awal kita ngeburn, kita tarik terus burn gitu. Itu buat tipu-tipu aja. Kayak gitu. Sebenarnya banyak variasi buat mukul bola gitu ya. Cuman kalau nggak latihan langsung bingung kalau dijelasin. Ada yang mau ditanya lagi? Dit, Oi,
minta tips and trick buat lebih jago fielding dong, Dit. Lebih Sama jago Sate. fielding. Mm-mm. Oke, jago tipsnya. Yang pertama latihan ngedrill fielding itu kalian cuma butuh bola tenis sama glove. Nah, itu kalian kalau di rumahnya punya tembok semua kan ya. Nah, itu nanti pantulin aja itu. Terserah buat pantulannya sekeras apa, seenak mungkin. Jadi tuh misalnya buat ngelatih refleks ya. Refleks buat kemana arah bolanya, terus juga improvisasi posisi glove yang benar gimana. Nah, terus juga kan sifat bola ini nggak bisa diprediksi ya, dalam apa hal lain itu nggak bisa ditebak gitu loh. Misalkan, oh ini pasti bola ke kiri nih, gak bakal gitu kayak gitu. Juga tergantung sama posisi gravel. Ya kalau gravelnya rata ya enak. Kalau gravelnya kayak lapangan dieng, kena muka kayak Oji ya Ji. Saya mah nggak pernah begitu-begitu. Kayak gitu. Itu sih buat nge-improve fielding kayak gitu. Terus juga ada namanya fungo betting. Itu juga ada dua ini manfaat. Di antara lain yang fungo bettingnya dia dapat bettingnya, dapat impact bet perkenaan bola, terus yang jaga juga dapat fieldingnya. Ntar ganti-gantian tuh kalau kalian punya partner kayak gitu. Itu fungo betting lebih enak sih kalau latihan berdua kayak gitu ya. Kalau punya bet juga kayak gitu. Itu sih kalau buat fielding. Sama misalkan kalau kalian pengen main softball, sebisa mungkin punya lebih dari satu posisi kayak gitu biar enak. Misalkan Hafid nih pitcher sama catcher. Wah. Oh, meninggal gitu. Pitcher sama catcher gitu. Habis pitching nih pindah catcher. Mantap. Capek pitching ganti catcher. Mantap. Tuh. Meninggal. Terus buat jadi fielder juga usahain sebelum pitcher ngelempar bola udah ngeliat nih situasinya lagi apa. Misalkan lagi 1-2 isi nih. Aku tahu nih harus bakar mana. Kalau misalkan aku di base 3, bolanya ke aku bakar base 3 terus lempar 1 misalkan, double play kan. Gitu. Jadi slogannya softball ini thinking before play ya. Anjay. Gitu. Ada lagi nggak? Mungkin tanya nih kan ini kita bahas pitcher cuman ya fungsinya apa, mungkin ada yang tanya, Kak ajarin pitching dong. Kak mau tanya dong. Oke. Latihan pitcher apa aja ya Kak? Nah latihan pitcher apa aja ya? Yang pertama itu pasti penguatan kaki dulu ya, soalnya pitcher softball ini ngejam kayak gitu. Sama juga sama baseball, dia kan harus istilahnya kakinya harus kuat ya buat nahan kuda-kuda kayak gitu. Nah terus buat latihannya yang pertama ya lempar tangkep tuh, buat misalnya tahu nih pelepasan bolanya di mana kayak gitu. Kalau baseball lempar tangkep atas, kalau softball mungkin bisa kayak lempar tangkep mungkin dari bawah kayak gitu. Terus juga ngedrill long distance itu juga bisa, itu buat istilahnya ngeraba-raba nih bola dilepasnya enaknya di mana, di titik di mana kayak gitu. Terus buat pemula sebisa mungkin jangan belajar bola main. Tiba-tiba baru belajar belajar slider, change up kayak gitu kan. Nah, itu nanti misalkan kita udah bisa fastball gitu. Ada kok pitcher nasional dia cuman punya satu tipe bola fastball, dia bisa jadi timnas tuh ada, itu karena kencang gitu kan ya. Jadi dalam pitcher itu speed bukan hal yang mutlak ya buat pitcher ya. Tapi speed ini bisa dimodifikasi buat ngecoh batter nih kayak gitu. Misalkan pitchernya nih punya fastball doang nih. Dia awalnya nge-fastball mulu nih. Straight to strike,
Nah, pitcher nih secara nggak langsung nih terbiasa kan sama bola cepet. Nah, kita kasih nih fastball yang agak wadidaw kayak gitu kan. Misalnya dia kayak akhirnya betternya otomatis dia istilahnya kan udah kebiasa nih sama bola cepet. Istilahnya waktu dia datang bola lambat, dia jadi kecepatan mukulnya, jadi SO kayak gitu. Jadi buat pitcher tuh kita main-main perasaan ya. Oh nih pitchernya lagi istilahnya nervous nih. Kita kasih bola mepet sikunya aja biar takut kayak gitu kan. Tuh, atau kalau mau kayak Hapit ya, waktu udah kalah disuntik betternya. Oh, benar. Hmm. Kalian. Terus apalagi ya untuk teknik pitcher ya. Pokoknya yang penting tuh long distance sama belajar spot bola itu deh, sama mantapin dulu fastballnya itu sih kalau pitcher. Ini ada Bang Mahe nih, Bang. Sharing-sharing lah Bang. Pitcher gimana Bang? Kayak Mahit mulai kemarin datang suruh sharing ya. Mahesa Wijana, sharing Mahesa. Kalau nggak Sape tuh, Sape kan juga pitcher. Alda ya bisa. Kak Mahe sih kayaknya Kak. Boleh dibagi ilmunya mungkin Kak. Nih Mahit kayak masih di Pelabuhan Ratu kayak. Mancing hiu. Ya, kemarin foto depan kantor polisi loh, tadi ditangkap. Nih, dia ada open mic nih. Apalagi Pit, gue diomongin baru datang. Udah selesai nih. Belum. Ditanya jawab ini, disuruh Tanya sharing jawab. dulu. Ya, tipsnya Kak jadi pitcher gimana sih? Tips and trick. Siapa? Gua. Tips and trick jadi pitcher, iya. Tips and trick. Iya Mahesa bangun tidur tanyain tips and trick loh. Iya, makanya gue pusing kepala nih. Tips and trick jadi pitcher. Cuci muka Ini. kasih. Ah? Cuci muka sih. Bangun sih. Enggak nih gue mau cerita, bro. Mangga. Boleh banget. Kan gue lagi penelitian ya. Kenapa? Kita akhirnya cerita pitcher. Pintar habis itu cerita pitcher. Oh iya. Boleh. Cuma satu asrama aku meninggal cok di sana. Ini direkord ya. Oh iya, sorry. Tadi cut ya. Gampang. Pertama kalau jadi pitcher itu karena ini sih ngeliatnya keren aja awalnya. Latihannya pisah gitu kan. Ini kok nggak ada suara sih? Sampai belum masih di mute sampai. Ada. Enggak. Ada, Iya, masuk. silakan Kak. Iya, awalnya tuh kayak keren aja latihannya pisah ya kan. Terus ditawarin awalnya. Mau nggak jadi pitcher gitu. Karena udah ditawarin terus dipercaya kayak ya udah maju aja dulu pede gitu loh. Terus sebenarnya latihannya susah-susah gampang sih. Maksudnya selama kita nurut sama nggak bosen sama latihannya itu kayaknya cepat sih. Maksudnya hitungan cepat tuh mungkin 6 bulan kali ya, Dit ya? Kan Adit pitcher juga nih. Ya bisa kalau niat 6 bulan jadi. 6 bulan lah. Jadi kayak nurut aja latihannya itu emang cuma yang lain mukul, yang lain latihannya fielding ya. Kita mah pitcher cuma muter aja setiap hari tangannya gitu loh. Tapi kalau misalnya ditekunin terus ya intinya kayak emang udah pengen mau sama tekun kali ya dijalanin pelan-pelan gitu. Ya mungkin 6 bulan lah. 6 bulan tuh baru bisa yang muter gitu loh. Nanti kalau misalnya mau nambah lagi nanti belajarnya berapa bulan lagi gitu. Cuma nggak kerasa sih. Itu sih paling tips and trick-nya. Jadi mau sama niat gitu loh. Sama nggak bosenan. Biasanya kan ada tuh. Bosen, tahu-tahu beli minum, tahu-tahu pulang, tahu-tahu nggak balik lagi, nggak latihan lagi. Belum latihannya gini-gini aja. Enggak kok. Tapi kalau misalnya ditekunin ya paling latihan muter, tahu-tahu otot sebelah kanan jadi edit ya
keras sebelah kanannya gitu. Sebelah kiri enggak? Itu sih paling. Udah belum? Apa kurang ngomongin? Kurang. Iya, terus meninggal kan teman gue di sana, Fit. Balik lagi ya. Coba balik gue. Iya, lanjut. Meninggal kenapa emang? Kecelakaan. Dijawab. Dikat. Ntar cerita. Habis ini gue cerita. Cuma deg-degan aja. Ya lanjut. Thank you. Oke, jadi itu ya sharing pengalaman sama Bang Mahe gitu. Yang penting soalnya konsisten aja latihan, jangan gampang jangan gampang sambat kayak gitu. Wah gini-gini aja nih lempar bola doang, kapan mukulnya? Nah justru pitcher itu emang didedikasikan buat gak mukul karena itu core dari permainan ya, buat defense itu pitcher. Kalau pitcher itu ikutan mukul, kalau pitchernya kesuntik tangannya sakit, pitchernya cuma satu, siapa yang mau pitcher? Masa mau dilempar long hit gini kan? Ya enggak gitu. Contohnya kayak final Liga Mahasiswa kemarin tuh. Oke, bener. Sorry. Liga Mahasiswa kemarin tuh Bang Mahe duel sama Brawijaya ya. Nah, Brawijaya kalah, jadinya dia karena udah capek, bolanya nggak strike, akhirnya dia ngelempar bolanya ya kayak long hit kayak gitu. Ya kita ya welcome aja kayak gitu. Akhirnya kita menang kayak gitu. Tanpa kekalahan ya Bang Mahe ya. Sobong dikit. Iya. Pitcher paling jago di Jatim nih, Bang Mahe. Enggak. Nanti Terus waktu kemarin kita telkom tuh, kan aku sama Bang Mahe di orientasiin pitcher kan. Nah aku sama Bang Mahe latihan tiap hari itu sampai bolos kelas ya. Dulu itu waktu aku maba buat pitcher latihan di Laprek. Tahu-taunya waktu di Bandung dipasang outfield tuh, sebenarnya sakit hati sumpah. Ini cerita aja. Pasang outfield cuman nggak apa-apa ya, waktu dapat diving catch sekali, terus juga Akil dapat juga kan, sampai cedera Akil. Bayangin loh, Akil kalau main loyalitasnya tinggi loh. Iya, benar, selalu cedera, selalu effort. Cuman waktu di Bandung kita dijahilin sama panitia waktu itu, akhirnya kita kalah. Nah tuh Oji lagi kuis kan tuh, bolos eval, bolos buat ikut seleksi tim. Ini kalau semester depan fix offline, nih kayaknya bakal ada turnamen lagi nih kayaknya. Jadi ya semoga aja ya bisa latihan bareng lagi di Laprek kayak gitu kan, bisa turnamen lagi di luar Malang gitu. Itu paling seru tuh. Asik, mau ikutan nih. Tahun terakhir gak sih? Tapi dia tua, Pak. Santai sih. Pandang lain lu aja. Tahun terakhir gak sih? Iya nih. Sama 2020 19 deh. Tahun terakhir. Jangan lulus dulu, Apa, Pit? Jangan lulus dulu, bareng aku Janganlah. Ya gitu lah. Tapi ya maksudnya kan tadi cerita gue sampai nggak ikut kelas sampai cabut, tapi ya maksudnya kuliah lancar ya, Dit ya? Aman tetap ya. Ya buktinya gue biar kata alhamdulillah kita tahu lagi penelitian. Ini juga Adit kayaknya lagi banyak kerjain project. Ya jadi maksudnya tetap balance ya, Dit ya. Jangan. Ya, ada namanya work life balance gitu ya. Kita harus implementasiin. Tuh. Istilahnya softball jangan sampai ganggu kuliah jangan sampai ganggu softball gitu. Betul. Kan kalau bolos kan ada jatah bolos, jadi ya gampang lah. Ada yang mau sharing lagi nggak? Ada mau jadi pitcher nggak di sini, Dit? Ada Sape nih.
Oh, Sape. Nah, Oh iya. sama tadi Elva tuh. Oh ya, Oh Elf iya. tuh biasanya. Yang angkatan 20 ada nggak nih yang pengen jadi pitcher? Di sini ada yang udah ini belum? Proyeksi. Sakwina. Ada quit. Ada. Rehan pasti mau nih, Rehan Dewa. Sinter dia namanya Rehan Dewa Pitcher. Asik, oh enggak. Anjay. So, asik gue ya. Beban ya. Beban, sumpah beban. Pernah main softball nggak sebelumnya? Rehan Dewa, apa sih panggilannya? Dewa panggilannya. Oh, Dewa. Paling sekolah doang sih, kayak di pelajaran olahraga doang. Baru pengen main benerannya ada baru pas di kampus ini. Itu ngapain sih kalau di sekolah? Cuma mukul-mukul nggak jelas doang sih. Mukul maling. Oh enggak. Mukul. Kita juga di Laprek juga mukul UKM sebelah. Kalau mukul-mukul kita aman. Iya, kalau soal mukul-mukul bisa lah. Enggak. Kalau PS nggak ada mah UKM bersih. sebelah ada Apit. PS sejarahnya nggak pernah mukul, dipukul. Kan biar nggak salah. Iya. Gue mau open mic cuma muka gue masih muka bantal, Pit. Nggak open keme. Jadi dikira aku raup. Belum apa ya? Kemarin gue ketemu Ocit aja di VB. Gue nggak penting lagi cerita aja ya. Lanjut. Ntar di sini gue cerita. Itu banyak banget cerita. Lanjut. Ya udah mungkin ditutup dulu aja kali ya Kak Adit. Iya, boleh tutup dulu sebelum sesi sharing. Buat teman-teman yang belum ngisi absen sama evaluasi, boleh diisi dulu ya. Ini kayak udah pada live otomatis juga sih mereka. Ya, mungkin latihan hari ini semoga bermanfaat. Mohon maaf bila banyak kekurangan dari aku dan Kak Adit atau siapapun yang pemberi materinya. Sampai bertemu di lapangan Laprek. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.